Masih di Indonesia, ide untuk Indonesia bersama Mbak Renita dan Mas Garin. Mas Garin, kalau sekarang kan di Indonesia lagi marak sekali ya stand up comedy. Iya, betul. Lalu kita juga yang bermonolog juga diantaranya sahabat kita Happy Salma. Iya, betul. Nah kalau Mas Garin melihat ada nggak sosok-sosok yang nampaknya memang sangat kuat dalam bidang itu? Misalnya dalam bidang monolog yang kelihatan bakatnya dan kelihatan lebih lah daripada yang lain. Dia memang luar biasa. Atau di dalam stand up comedy kalau Mas Garin mengikuti. Ya, untuk monolog memang ada banyak tokoh dan setiap tokoh punya ciri dan tema yang sendiri yang dia bangun. Jadi seperti Butet dengan ciri olok-olok dan teatrikalnya untuk membawakannya. Lalu Happy Salma misalnya, dia membawa tema-tema sendiri tentang perempuan seperti misalkan Ontosoro. Jadi setiap orang membawakan tentang hal-hal yang dimiliki dan ingin dibagi orang lain. Jadi bagi teman-teman Indonesia kaya, kekayaan itu kalau diri kita dibagi kepada banyak orang sehingga orang lain semakin kaya, seperti itu. Iya. Sekarang saya ingin lihatnya, terus ingin dengar bagaimana Mas Garin membuat contoh monolognya cuma sedikit saja. Sahabat-sahabat Indonesia kaya sebetulnya. Nama Anda pasti punya arti, pasti. Ada teman saya namanya Jum Klinov, itu luar biasa karena itu diambil dari bahasa Rusia, artinya Jumat Kliwon November. Jadi setiap nama punya arti yang luar biasa. Bagi teman-teman sahabat-sahabat dari Jakarta, pasti kalau datang ke perkawinan orang-orang teman-teman Betawi ada makanan namanya babanci. Kenapa disebut babanci? Karena kalau dimakan sayur lodeh juga tidak, sayur asem juga tidak, ya kan? Sayur apapun juga tidak bisa disebut jenisnya, maka disebut makanan itu sayur itu babanci, ya kan? Jadi coba tanya nama Anda, ada nggak yang namanya babanci? Kalau ada di antara kalian pasti tidak jelas jenisnya. Jadi janganlah pernah Anda menyepelekan sebuah nama, gitu. Tapi coba juga Anda kalau Anda jalan-jalan ke Indonesia dan ketemu para selebritas itu. Sebetulnya salah satu tempat paling selebritas terbesar adalah Hotel Indonesia ini yang dibangun sekitar tahun 1960. Jangan lupa pada waktu itu untuk membuka Hotel Indonesia menjadi gerbang, apa yang disebut dengan gerbang dunia. Jakarta sebagai pintu gerbang dunia, tidak main-main. Seluruh makanan dibawa dari New York, bayangin. Termasuk telur. Telur itu dibawa kapal dari New York untuk apa yang disebut kuliner membuka Hotel Indonesia ini. Dan pada saat itu jangan lupa Idris Sarti pernah bicara sama saya. Saya berlatih main biola di coffee shop itu di Hotel Indonesia ini dan manajer dari sini menyebut, kamu jangan main mengganggu percakapan orang-orang yang minum kopi di sini. Mari lihat Bob Tutupoli, dia menjadi MC pertama juga di Hotel Indonesia ini. Oleh karena itu saudara-saudara, mulailah mengelilingi Jakarta ini, lihat namanya, buka sejarahnya, lihat tempatnya, buka sejarahnya, maka Anda menemukan dongeng kebangsaan bagaimana Jakarta menjadi pintu gerbang dunia. Terima kasih. Luar biasa. Mas Garin, dalam rangka ulang tahun Jakarta ini kami dengan tim dari Galeri Indonesia Kaya akan mengundang seorang tokoh kesenian Betawi. Yang sangat kita hormati. Ya, sangat kita hormati, eksistensinya luar biasa, prestasinya luar biasa. Kita sambut Mpok Nori. Assalamualaikum Mpok Nori, apa kabar? Kabar baik. Mpok Nori, 84 tahun ya, masih terus berkarya. Apa sih rahasianya? Rahasianya apa ya? Saya nggak punya rahasia apa-apa, cuma rahasia saya jalan. Jalan. Jalan ketemu teman-teman di mana-mana, jadi hati senang. Oh. Nah,
hati senang. Hati senang. happy. Justru rahasianya karena nggak punya rahasia, Mas Garin. Ya betul, kalau banyak rahasia malah hati gelap. Iya, iya. Ponori, yang pertama kali mengajak Ponori untuk terjun ke lenong itu siapa? Yang pertama kali nggak ada yang ngajak saya sebenarnya. Pengen diajak juga belum ada yang ngajak, masih zaman susah. Masih sepi banget jalan besar. Kalau dulu mah 4 hari kita di jalan besar tiduran kagak di ndes mobil. 4 hari kan di terus mobil. Tapi kalau sekarang kita jangan lagi tiduran, kita jalan di pinggiran diserempet motor. Iya, iya. Saking banyaknya kendaraan. Kendaraan. Orang tua punya musik topeng, dulu belum ada lenong. iya. Oh, Musik topeng, topeng, musik ya. topeng ya. Musik topeng. Terus dia nggak punya anak mudanya yang tukang nyawer, dulu mah kan caweran, nyawer gitu. Terus saya nanya bapak, Mbak, saya aja mau ikut, mending lu bisa, kata bapak gitu. Kali kata saya bisa, ya terus dia main, ikut saya. Terus paling banyak saya dapat saweran. Sejak itu. Sejak itu. Berarti dulu Ponori itu primadonanya ya, yang paling cantik di situ. Iya, emang apa sekarang gue masih cantik tuh. Ratingnya paling tinggi lah. Iya, ratingnya paling tinggi. Ponori, lalu grupnya itu sama bapak, sama ibu, sama semua keluarga? Iya, keluarga. abang saya, kakaknya Jenasir, Oh, yang itu gendang. kakaknya, gendang. Nah saya yang main, nah ini yang ngibingnya. Terus bapak tukang rebab. Emak yang pakai nyunjung kembang topeng. Oh. Sekeluarga emangnya darahnya udah darah seni kali gitu. Jadi ini pintu gerbang Jakarta ini betul ini. Betul. Keluarga. Keluarga. Makin menarik perbincangan kita dengan Ponori. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia.